Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang indah ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kita mempelajari agamanya, dalam rangka kita mencari ridhonya, dalam rangka kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya tercinta. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala pun mudahkan langkah-langkah kita untuk kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk kita bisa berjumpa dengannya, di mana dengan perjumpaan dengannya untuk dapat melihat kepada wajahnya. Adik-adikku sekalian, inilah sebuah kenikmatan yang merupakan puncak dari seluruh kenikmatan. Puncak dari seluruh kenikmatan itu adalah ketika seseorang memandang kepada wajah Allah. Ketika manusia yang merupakan penduduk surga itu berada di dalam surga, ketika para penduduk surga itu sudah berada di dalam surga, ketika mereka sudah menikmati segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka, ketika mereka sudah mencicipi segala macam yang bisa dicicipi di dalam surga, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, para penghuni surga, maukah kalian saya tambahkan nikmat itu untuk kalian? Maukah kalian saya tambahkan lagi nikmat itu untuk kalian? Apa kata para penduduk surga? Mereka katakan, apalagi ya Allah? Apalagi yang lebih nikmat dari surga ini? Seolah-olah mereka meragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menambah nikmat itu untuknya. Mereka mengatakan, mereka mengira bahwa itulah puncak dari segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
yaitu segala macam kenikmatan yang berada di dalam surga. Mereka sudah sangat puas dengannya, sehingga mereka mengira tidak akan ada lagi nikmat yang lebih besar dari segala macam apa yang berada di dalam surga tersebut. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat tabir, mengangkat hijab dari dirinya dengan hamba penduduk surga tersebut. Maka seketika mereka dapat memandang kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seketika mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah mereka baru merasakan puncak-puncak kenikmatan, kesempurnaan nikmat dan segala macam keindahan. Itulah puncaknya. Itulah puncak seluruh keindahan. Itulah puncak seluruh kenikmatan yang mereka rasakan. Ternyata tidak akan sempurna nikmat di surga itu tanpa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh kesempurnaan kenikmatan, keindahan, puncak-puncaknya adalah dengan memandang kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah. Jadi ini adalah keyakinan yang harus kita yakini, bahwa seseorang itu kelak nanti di surga dia akan mampu melihat kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya di dalam seluruh amalan kita, di dalam seluruh gerak-gerik kita, di dalam seluruh perbuatan kita, hendaknya inilah yang menjadi tujuan utama. Hendaknya inilah yang menjadi tujuan pokok, dan hendaknya inilah yang menjadi asal atau pendorong kita mengerjakan amalan, yaitu untuk berjumpa dengan wajah Allah, untuk dapat melihat kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, namun tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhi rabbuka dzil jalali wal ikram." Atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu yang ada, dia akan merasakan yang namanya fan, binasa, hilang, musnah, mati. Dari segala macam bentuk makhluk yang hidup, apapun dia, siapapun dia, kapan dan dimanapun dia pasti akan merasakan yang namanya kehancuran, kematian, ketiadaan. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Subhanahu wa taala, segala makhluk, segala sesuatu akan binasa. Jangankan makhluk hidup, benda-benda mati pun akan hancur, akan binasa. Langit dan bumi ini pun akan hancur. Semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhi rabbuka dzil jalali wal ikram. Akan tetapi yang tetap kekal adalah wajah Tuhanmu, yang tetap abadi dan kekal, tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah rusak. Hanyalah wajah Tuhanmu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita usahakan di muka bumi ini, seluruhnya akan binasa. Apapun yang kita banggakan, apapun yang kita kumpulkan, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, bagaimanapun banyaknya kekuasaan kita, bagaimanapun banyaknya harta yang kita kumpulkan, semuanya itu akan binasa. Kalau bukan Dia yang meninggalkan kita, kita yang akan duluan meninggalkannya. Semuanya akan binasa. Hanya satu yang tetap kekal abadi, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah binasa. Maka hendaknya ini yang menjadi pendorong utama untuk kita beramal.
hendaknya ini yang menjadi pendorong utama untuk kita menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita kerjakan, hendaknya ini yang menjadi tujuan pokok kita, yaitu untuk kita bisa dapat memandang kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, itu sebagai pendahuluan, dan insyaallah taala di malam hari yang indah ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran kitab tauhid, di mana perkara tauhid ini adalah perkara yang paling inti dalam agama kita, perkara yang paling pokok dalam agama kita. Tanpa tauhid maka tidak ada Islam. Kapan seseorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu hakikatnya bukanlah orang Islam. Pada hakikatnya dia bukanlah seorang muslim. Oleh karena itu, ini ilmu tauhid ini merupakan ilmu pokok dalam agama. Hendaknya kita betul-betul mengilmui tentang perkara tauhid ini. Hendaknya kita betul-betul memahami tentang perkara tauhid ini agar supaya kita bisa selamat, agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keyakinan ini, akidah ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah kita. Baik, kita lanjutkan. Penulis di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada mereka sembahlah Allah semata dan jauhilah tagut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Allah Subhanahu wa taala katakan sungguh. Kalimat sungguh ini, walaqad, kalimat ini menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita, ingin menguatkan bahwa betul-betul inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Kalimat sungguh itu adalah sebuah kalimat penguat untuk menguatkan, untuk betul-betul meyakinkan kepada kita bahwa inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada tiap-tiap umat, bukan hanya satu umat. Banyak umat. Dari setiap nabi punya umat, setiap rasul punya umat. Allah Subhanahu mengutus kepada setiap umat-umat. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka? Dari semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Agar supaya mereka menyerukan, agar supaya mereka mendakwahkan, agar supaya mereka mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mereka menjauhi tagut, agar supaya mereka meninggalkan tagut, menjauhi tagut dan berlepas diri dari segala macam bentuk segala macam bentuk tagut-tagut. Kita akan bahas malam ini apa yang dimaksud dengan tagut. Kata tagut adalah turunan dari kata at-tughyan yang artinya melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang
melampaui batas itulah tagut. Segala sesuatu yang melampaui batas itu dikatakan tagut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa tagut adalah syaitan. Tagut itu adalah syaitan. Kemudian Jabir bin Abdullah rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan tagut adalah dukun-dukun yang konon setan-setan turun kepadanya. Jadi setiap dukun-dukun yang bersekutu dengan setan, yang menjadikan setan-setan itu sebagai perantaranya untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak ada di sisinya. Misalnya dia ingin mengetahui perkara yang berada di negeri-negeri, di luar negeri yang dia tempati, atau di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang jauh. Maka dia mengutus setan yang merupakan sekutunya itu untuk mengetahui informasi-informasi yang berada di sana, sehingga setan itu ketika dia pulang, dia pun menceritakan kepada dukun-dukun ini tentang perkara-perkara yang ada di sana. Akhirnya kalau ada orang yang datang ke sana bertanya kepada para dukun ini, dia pun mengatakan bahwa dukun itu dapat mengetahui perkara gaib. Padahal pada hakikatnya dukun itu tidak mengetahui perkara gaib. Dia hanya dikhabarkan oleh setan atau oleh jin-jin itu tentang perkara yang jauh dari tempatnya. Jadi ada yang memberitahukan kepadanya tentang perkara itu dari kalangan jin-jin dan setan-setan. Pada hakikatnya dukun itu tidak mengetahui perkara gaib, perkara yang tidak ada di sisinya. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan tagut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya, bagaimanapun modelnya, apakah dia makhluk hidup atau makhluk mati, kalau dia disembah selain Allah, maka dia adalah tagut. Jadi di sini tidak ada pembatasannya. Di sini beliau mengatakan secara umum bahwa tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, apapun bentuknya, baik dia hidup maupun mati. Kapan diserahkan padanya ibadah, maka itulah tagut. Kemudian penulis mengatakan itu merupakan pengertian tagut sebagaimana wujudnya setelah disebutkan. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala memberikan batasan terkait pengertian tagut. Beliau berkata, tagut adalah setiap yang membuat hamba melampaui batas terhadapnya terkait yang disembah, diikuti dan ditaati. Maka dengan demikian tagut setiap kaum adalah orang yang mereka jadikan sebagai rujukan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa tagut itu bukan hanya berupa patung-patung yang disembah, bukan hanya berupa makhluk halus yang dimintai pertolongan, bukan hanya berupa tempat-tempat yang dikeramatkan. Tagut itu bukan hanya dalam bentuk seperti itu. Akan tetapi kata beliau, ada juga dalam bentuk tagut itu seperti manusia-manusia yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka itu orang-orang Nasrani dan Yahudi telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka atau rahib-rahib mereka sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan, tagut-tagut yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya para pendeta itu, para rahib-rahib mereka itu, bagaimana ceritanya sehingga mereka dikatakan
Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat ini, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Adi bin Hatim pun bertanya. Ketika itu beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh kami tidak beribadah kepadanya, sungguh kami tidak menyembahnya." Waktu itu sahabat yang mulia ini, beliau pun memahami bahwa ibadah itu hanya dalam bentuk berdiri, rukuk dan sujud kepada sesuatu itu, kepada Tuhan itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak rukuk, kami tidak sujud, kami tidak menyembahnya, kami tidak menyembah para pendeta itu, kami tidak menyembah rahib-rahib itu." Karena beliau adalah seorang yang beragama Nasrani ketika sebelum Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Bukankah ketika para pendeta-pendeta itu menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Bukankah ketika para rahib-rahib itu mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya?" Maka kata beliau, "Naam, betul ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itulah bentuk ibadah kalian kepadanya. Itulah bentuk penyembahan kalian kepadanya. Kalian menyerahkan kepada para pendeta, kalian menyerahkan kepada rahib-rahib itu ketaatan kalian, dan kalian meninggalkan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya seseorang itu apabila dia mendahulukan ketaatannya kepada selain Allah, dia lebih mentaati makhluk-makhluk selain dari ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu, makhluk itu sebagai togut yang dia serahkan ibadah kepadanya. Maka ini adalah termasuk dari kesyirikan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang katakan, mereka itu telah menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka itu tidak sujud kepada rahib, tidak rukuk kepada rahib, tidak solat kepada rahib. Akan tetapi bentuk dari ibadah mereka kepadanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu, lalu para pendeta itu mengharamkannya, mereka kaum Nasrani ini ikut mengharamkannya, lebih mendahulukan perintah pendeta itu dibanding perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ini adik-adikku sekalian. Ini adalah bentuk sifat atau bentuk sebuah sifat dan amalan. Kapan seseorang menyerupai sifat dan amalan Nasrani dan Yahudi ini, maka dia tergolong ke dalamnya. Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia tergolong di dalamnya, diserupakan dengannya. Jadi kalau ada seseorang yang lebih mentaati sesuatu dari selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sungguh dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu lebih mentaati perintah makhluk dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun terjatuh dalam perkara-perkara kesyirikan. Ini tidak boleh. Segala ketaatan kita, segala ibadah kita, seluruhnya itu hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan muslim, itu baru dikatakan mukmin. Ketika dia mampu lebih mendahulukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding perintah siapapun, maka hakikatnya dia adalah seorang mukmin yang sejati. Suatu ketika
ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu atau Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling saya cintai dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kecuali diriku." Dia perkecualikan dirinya. Artinya Umar ketika itu radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau diriku masih lebih aku cintai dibanding dengan dirimu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar. Belum sempurna imanmu wahai Umar. Sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Perhatikan adik-adikku sekalian, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, kalau ada yang kita lebih taati kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun menggugurkan kesempurnaan iman. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja sesuatu yang lebih kita cintai dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah kita merasakan yang namanya kesempurnaan iman. Kita tidak akan pernah mencapai kepada jenjang kesempurnaan iman. Bahkan kalau diri kita masih lebih kita cinta dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau makhluk-makhluk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apalagi kalau misalnya mereka itu adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, para pendosa, lebih kita cintai dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna tagut juga ini adalah seperti orang-orang yang mereka ikuti tanpa dasar tuntunan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang kita ikuti, yang kita taati, yang tidak berlandaskan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya, maka ini juga bisa bermakna sebagai tagut. Maka beliau mengatakan, inilah para tagut dunia yang jika Anda memperhatikan dan mencermati sikap manusia terhadapnya, maka Anda akan melihat bahwasanya kebanyakan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada peribadahan kepada tagut-tagut tersebut. Juga berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada ketaatan dan kepatuhan kepada para tagut-tagut itu. Jadi apapun yang kita taati, apapun yang lebih kita dahulukan daripada syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kalau seseorang mendahulukan hal itu, dia telah beribadah kepadanya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada sama sekali ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia perintahkan kepada kita, dia suruh kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang pekerjaan itu merupakan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.